Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pas kosan malam Jumat. Ada tamu nih. Nih. Hai guys, selamat malam. Balik lagi sama gua Andre, Mas Febri dan adik kecil dia. Oh iya. Oh iya. Zidane. Zidane. Ya, sini. Ya, Dapet dia. ada apa? Bro? Nyamuk. Oke, jadi malam Jumat kali ini kita mau membahas tentang urban legend. Bahas urban legend lagi guys. Yang kemarin dia bilang nih keceplosan nih, apa? Iya, Wewe Gombel sama Kalong Wewe Kalong itu sama Wewe. nggak sih gitu? Lu tau nggak? Hah? Kalong Wewe sama Wewe Gombel apa bedanya? Kalau kalong pakai kalong, kalau wewe pakai wewe. Kalau kalong ngalong, kalau Wewe Tafa. ya guys, jadi malam kali ini kita bahas urban legend lagi sesuai pembicaraan kita kemarin tentang Wewe Gombel dan Kalong Wewe. Beda nggak sih? Beda harusnya. Ternyata memang beda guys. Kemarin salah sebut. Kolong, Kolong, dibilang kolong guys. kolong wewe. Kolong Wewe. Kalau kolong wewe sama wewe gombel sama, soalnya di kolong. Iya. Tapi kalau Seperti Kalong bocah. Wewe sama Wewe Gombel beda. Nah, untuk lebih jelasnya nih, ntar dibahas sama Mas Andri. Di episode selanjutnya. Sekarang dong, sekarang dong. Oh, sekarang banget nih. Wah, iya dong. Jangan lupa join membership guys. Udah siap belum? Iya guys, jadi Wewe Gombel dan Kalong Wewe itu berbeda. Definisinya, si Wewe Gombel adalah perwujudan dari makhluk Mitologi. Tak kasat Iya, mata. dua-duanya makhluk mitologi. Tak kasat mata. Dua-duanya tak kasat mata. Tapi perbedaannya kalau si Wewe Gombel itu ada kisahnya yang benar-benar dari dia meninggal terus jadi Wewe Gombel. Tapi kalau Wewe adalah orang yang mempunyai ilmu, Hitam. ya bisa ilmu gaib gitulah, ilmu hitam gaib yang bertujuan untuk ya ada maksud dan tujuannya lah, dia bisa berubah jadi Kalong Wewe. Berarti kayak semacam Kuyang. Kuyang kan orang ilmu hitam juga kan? Iya, kuyang, babi ngepet, Iya, Weh, begini. santai dong. Terus kolor hijau. babi ngepet, kolor hijau. Oh, itu sebuah fenomena doang ya guys. Iya, iya, iya. Iya, jadi gitu. Semacam itu ya, cebong dan kampret. Bisa? Enggak dong, itu bukan. Gatel. Gatelnya manja banget. Gatel. Gatel banget. Iya, jadi Wewe Gombel itu adalah sosok makhluk gaib yang diceritakan adalah seorang perempuan yang dikucilkan sama keluarganya karena dia nggak punya keturunan, terus dapat siksaan dari suaminya, dikucilkan dari keluarganya, sehingga dia berujung dengan Bunuh diri. dengan kematiannya dia dan berubah menjadi Wewe Gombel yang identik dengan perwujudan wanita dengan rambut panjang, baju compang-camping dengan ukuran payudara yang sangat besar. Itu Wewe Gombel. Berarti jatuhnya kayak arwah penasaran. Iya, Penasaran tuh ya. penasaran, sungguh mati aku. Oh, Kebalik. Ya gitu guys, jadi Wewe Gombel itu seperti arwah penasaran yang wujudnya wanita, rambut panjang, bajunya compang-camping, identik dengan payudara besar. mitos Dan- ya. Ini Mitos. sebentar gini.
Ini nggak bisa di highlight, itu highlightnya bener, itu highlight. Bener-bener jadi highlightnya si Wewe Gombel. Oh. Karena ada maksud dan tujuan ceritanya, kayak payudara besarnya itu untuk ngumpetin si anak-anak yang diculik sama Wewe Gombel itu. Dia kelahiran ini sih ya. Kalau Iya, kita brengsek dulu, nih, guys. kita dulu lu jangan mager-mager jangan main culik lo sama Wewe Gombel. Diculik sama Wewe Gombel. Kayaknya ada filmnya juga dah, Wewe Gombel. Oh, yang ini ya, yang bapak mengharap ke Pokoknya kalau ditayangin di TV disensor deh. Pasti. Iya, soalnya sampai hampir mendekati ke tanah lah gitu. Nyengser, bahasanya nyengser. Payudaranya sampai ke bawah. Itu mitosnya buat ngumpetin anak-anak yang dia culik, ditaruh situ. Tapi dia nyulik anak-anak tuh nggak di ini, nggak di bukan buat untuk membunuh lah istilahnya. Iya, Untuk menyakiti bukan. karena emang dasar ceritanya kan dia nggak punya anak, jadi pengen punya anak gitu. Jadi nyulikin anak-anak, mitosnya seperti itu, Dan guys. dia pun menculik menculik anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya kalau nggak salah baca gue ya. Oh, pokoknya ada ceritanya kayak gitu. Jadi untungnya dia udah gede pas ditelantarin. Makanya kita yang nyulik, dia taruh di kosan. Mitosnya sih seperti itu. Jadi dia nyulik anak itu biar orang tuanya sadar. Iya, pesan moralnya kayak gitu, guys. Iya, pesan moralnya. Si makhluk Wewe Gombel ini nyulik anak-anak yang ditelantarin sama keluarganya, biar keluarganya sadar kalau mereka punya anak yang harus diperhatikan gitu. Oke. Inti dari cerita pada hari ini adalah Belum, baru masuk Wewe Gombel. Oh iya, lu mah sama kayak mochi. Nonton dia. tapi bedanya nggak tidur. Nah, terus kalau Wewe ini perwujudannya sama, cuman bedanya itu tidak terhighlight dengan si payudara besar itu. Dia cuman kayak ya dari awal ya, si Wewe Gombel adalah makhluk atau manusia yang memiliki ilmu hitam. Wewe Gombel. Kalau Wewe adalah manusia yang punya ilmu gaib, ilmu hitam, yang bisa berubah wujud menjadi kelelawar besar. Karena dalam bahasa Jawa, kalong itu adalah kelelawar besar. Peluang. Nah, di saat dia berpindah menjadi kelelawar besar, terus mau nyulik anak-anak juga, dia baru berwujud menjadi seorang wanita guys. Wanita sama-sama nyulik, tapi kan tujuannya beda. Tujuannya emang buat keuntungan gitu. Kalau Wewe ini, Iya, kalau Wewe ini karena ada ceritanya yang anak-anak diculik terus tiba-tiba ditemuinnya jasadnya doang, kayak organ dalamnya udah diambilin. Dulu banyak banget cerita penculikan anak yang organnya hilang. Itu berkaitan sama si kalong Wewe itu dari cerita yang kami dapat, guys. berarti kayak mau dijual ya? Iya, kayak gitu. Kok ketawa sih? Ya Allah. Aneh. Bukannya itu menyeramkan. Itu Iya sih, menyeramkan. menyeramkan. Gue ketawanya bukan di situ. Ya begitu, guys. Jadi bedanya si Wewe Gombel sama kalong Wewe. Jadi Nah, kalau Wewe Gombel, ini kan nyulik anak. Ah. Caranya biar ketemu lagi atau pulang anaknya itu gimana? Nah, yang banyak beredar untuk menemukan anak itu bukan di kalong Wewe, tapi di Wewe Gombel. Apa tadi gue nanya begitu? Emang iya? Iya. Sorry, guys. Guys. caranya Sorry. adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Iya, tapi ada tradisi-tradisi. Tradisi zaman dulu Di tuh. desa-desa itu biasanya pakai ini alat-alat dapur ditabuh, diketuk-ketuk itu barang sekampung tuh. Kayaknya pernah lihat ada videonya dah. Yang kata di Iya, kemarin tuh sempet ada Iya. tuh yang anak hilang tiba-tiba ada di plafon kalau nggak salah. itu tuh kan di hutan bambu kalau soal itu ada warga tuh nongkrong. Iya, jadi banyak tradisi, guys. Kayak buat nyari anak yang hilang, yang diindikasikan diculik Wewe Gombel. Caranya sekampung keluar semua bawa obor sama alat-alat dapur ditabuh.
Tapi nggak tahu deh artinya. Ya namanya juga kan itu Tradisi. zaman dulu kan. Jadi Betul. seperti itu. Iya guys. Wewe gombel sama kalong wewe, dia tempatnya di mana? Tempat tinggal. Toples. Nggak usah bambu. Iya kalau wewe gombel, ya itu banyaknya cerita tentang wewe gombel Ya ya. pegunungan ya kalau Iya, kayak di hutan-hutan, di hutan bambu. Biasanya kan di desa-desa tuh banyak tuh kebun kosong, bambu, Koples. kosong sekali raknya. Itu kan kosong. Iya, hati-hati dia wewe gombel. Tapi tenang, Apa? nggak berani dia nyulik. Karena keragaman. Sudah dilatih. Bu minyak mana? Cap. Ya jadi ceritanya banyaknya di si wewe gombel, tempatnya kayak di situ ada pohon besar tuh, ada wewe gombelnya gitu. Tapi kalau wewe ya karena dia perwujudan apa sih namanya? makhluk Apa kalau kayak gitu? Pesugihan. Pesugihan. Bentuknya pesugihan ya berarti tempatnya di rumah. Berangkat dari rumah. tapi kadang-kadang ada juga yang ngadain ritual di pohon-pohon gede, di kebun-kebun gitu dia ngadain ritual. Ya mungkin kalau ini kali ya apa? Ya namanya tempat pohon gede terus kebun kosong ya kan kosong, Oh ya, sepi gitu. Jadi nggak ada yang kayak misalkan rumah gue di sini, gue punya apa namanya ajian-ajian gitu, tapi gue mau beraksi di daerah mana gitu, ya gue kan harus berangkat dulu. Mungkin kalau dari sini kejauhan, keburu berubah jadi manusia lagi. Ada jangkauannya. jadi berapa meter kalau jangkauannya habis putus terus berubah? Internet. Iya, hotspot. Oh iya, karena setan nggak bisa menyeberangi laut. Bisa. Tapi di laut itu sarangnya banyak. Jin apa? Banyak kalau lu searching dah. Searching. Searching. Sushi. Di ini di Kepulauan Natuna. Jin. Di Sebagai. Di sini juga ada. Aduh, nggak mau ngomong nggak ada. Tenang, kan udah ya. Ya gitu guys, perbedaannya wewe gombel dan kalong wewe. Kalau kalian punya cerita tentang salah satu dari makhluk itu, boleh cerita-cerita di komen atau di email ke kita di fastofficial456@gmail.com, atau mau bahas urban legend lainnya boleh, saran-saran. Besok kita bahas apa nih? Maunya apa? Kita bahas apa? Mitologi Yunani. Iya, makhluk-makhluk Mitologi iya, Yunani ya. apa? Kayak Urban legend di luar negeri. kayak naga itu kan sebenarnya kan ada. Di Iya. Norway, Di luar negeri kan banyak ya. Cina, Banyak. gitu kan. Naga di Mitologi. Naga Iya, di banyak. Cina kan Anjong Asio. Ya Asia Tenggara sih masih identik dengan itu ya, Iya. kayak Thailand, Vietnam, kayaknya banyak hantu-hantu yang menyerupai dan horor juga gitu bentukannya. Iya. Kayak di Cina itu kan ada hantu yang namanya siapa ya? Vampir. Oh ya, bukan dong. Vampir hantu. Vampir itu kan USA. Vampir makhluk hidup. Kok mau hidup? Vampir itu USA. USA ngaco. Bukan. Hong Kong. Vampir. Vampir dari Hong Kong. Dracula ya? Dracula dari USA. Amerika. Kalau vampir dari Cina. Kalau Jepang apa Jepang? Jepang tuh Sadako. Sadako. Kalau di oke, berarti kita akan membahas hantu luar negeri yang eksis di Indonesia. Woi. Apa tuh? Hah? Nggak tahu. Yang kebalik untuk yang Indonesia yang udah eksis di luar negeri. Iya, Oh, ada sekarang tuh, banyak ada tuh. film Ada Korea ceritanya. yang mengadaptasi horor-horor Indonesia. Kayak contohnya Kuyang. Kuyang lama di sana. Kuyang lama di Sydney. Berarti kita akan membahas tentang mitologi lain Yunani. Mitologi setan yang ada di luar negeri. Mitologi setan. Atur aja dah. Setan. Wah, apa namanya kalau misalnya yang mitos apa sih? Apa? Udah. Mitos ini Mitos. Kalau fakta ya fakta. Apa sih?
urban legend Dari yang ada. awal udah gue bilang urban legend. Luar negeri. Ayo. Pokoknya kita tarik kesimpulan dari pembahasan wewe gombel kali ini, kesimpulannya itu tuh zaman dulu kesimpulannya jadi melarang anak-anak yang berkeliaran pada malam hari itu. Iya. Jadi dengan seperti itu kesimpulannya. Jadi mungkin lu pernah sama orang tua lu dulu? Iya sih, karena kita anak 90-an ya. Pasti mitos-mitos itu dilakuin sama orang tua kita buat ngelarang atau nakutin kita supaya lebih disiplin lah sama waktu main gitu. Karena balik lagi tuh waktu maghrib, sedekala itu kan masih berlaku di kita kan. Kayak perpindahan terang ke gelap itu kan juga berbahaya bagi mata sebenarnya. Ya betul. Jadi kita harus beradaptasi dulu, jadi menyesuaikan perpindahan terang ke gelap itu kita harus mengistirahatkan mata dulu. Iya, benar. Kalau benar sih. Coba nih, ini lagi terang-terangnya nih, tuh mati lampu budek. Kita panik kita namanya. Oh, kok mati lampu sih? PLN gimana sih? Itu kan langsung gelap banget kan. Iya. Gitu. Kayak gini aja deh, lu bisa di luar matahari nih, lu coba masuk ke dalam rumah. Iya. Kok gelap banget sih di rumah? Padahal mana bisa belum adaptasi. Gila, gua pas dari luar masuk ke dalam gelap banget sih. belum bayar listrik. belum bayar listrik. Pokoknya rumah dia lagi jadi aja lagi. Gelap banget. Oke, sampai sini aja. Apa masih ada yang bahas? Jangan sampai sini aja, kita lanjut ke episode selanjutnya. Iya sih benar, pembahasan kali ini. Pembahasan wewe gombel bukan kali. Astagfirullahaladzim. Iya. Astagfirullahaladzim. Atur aja tuh. Jadi lu ngapain sih nih? Wewe gombel. Dadah guys. Masih. Lagi, langsung udah ada. Maksudnya jelek banget. Iya. Belum ditutup dengan cara like, Oke guys, subscribe. Oh iya, Jangan betul. lupa. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Di dislike juga nggak apa-apa. Jangan lupa join membership, belum ada ya. Kalau punya cerita, insya Allah dalam waktu dekat. Iya. Kalau ada kesempatan, jangan lupa kalian kirim cerita-cerita kalian ke @emailpasofficial 456 di deskripsi di bawah. Jangan kemana-mana. Sampai jumpa di episode berikutnya. Pas-kosan malam Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Waduh. Waduh.